Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Berita Selamat Jari Duma bersama saya Pendeta Reni STH yang melayani di Resort GKE Kandui. Puji Tuhan, pada hari ini dipercayakan membawa renungan sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu di dalam kitab 2 Towarikh pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Firman Allah yang hidup, kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi dan memberkati kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat BSGD yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam kitab 2 Towarikh pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dan saya hanya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Dengan perikop Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, dan daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan meliharanya. Amin. Sahabat BSGD, saya membuat judul renungan pagi ini, yaitu hidup kita dibentuk sesuai firman-Nya. Tuhan menginginkan untuk memilih orang yang mau dibentuk menjadi sesuatu yang besar di antara banyak orang. Karena banyak orang berpikir bahwa usia muda adalah waktu di mana kita bisa sepuas-puasnya mencari kesenangan sendiri. Dan saat beranjak dewasa, tua, baru kita berpikir untuk hidup benar. Namun tidak dengan salah satu raja Yerusalem yang dikenal baik dan saleh, adalah Raja Yosia yang usianya masih belia, beranjak usia 8 tahun, dan pemerintahannya selama 31 tahun. Raja Yosia adalah raja yang kita kenal, yang membawa pembaharuan besar bagi bangsa Yehuda dan Yerusalem. Pada usianya yang ke-16, Raja Yosia memutuskan mencari Tuhan. Ia pun sebagai raja yang memiliki gaya hidup yang berbeda dengan raja yang lainnya. Raja Yosia membawa Israel kembali kepada Tuhan. Pembaharuan yang dilakukan Raja Yosia adalah saat ia berusaha hidup benar dengan menghindari
hal-hal yang membawa bangsanya dari kejahatan, dengan mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari berbagai penyembahan berhala dan berbagai macam pedupaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kesejahteraan kepada Israel, dan tindakan Yosia ini menjadikan Israel tidak lagi melirik ilah-ilah lain dan hanya setia kepada Tuhan. Sahabat BSGD yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, apa yang kita pahami dan pelajari dari tindakan Yosia ini dalam kehidupan rohani kita? Yang pertama, Tuhan yang berkarya dalam diri Yosia, demikian pula di kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita, jika sudah menyimpang ke arah yang akan mengingkari kesetiaan kepadanya. Yang kedua, bila Tuhan ingin memakai Yosia menjadi figur pemimpin sejak masa mudanya, maka ia juga memakai kita. Jika kita ingin mendapat penghormatan itu, maka bersiaplah sejak sekarang. Jangan sampai hal besar yang Tuhan harapkan kita kerjakan di masa muda terbuang sia-sia. Yang ketiga, dikatakan bahwa Yosia hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Ini berarti setiap kita harus menjadi keluarga sebagai tempat untuk memperkenalkan ajaran Tuhan kepada anak-anak kita. Sejak kecil pun mereka sudah tahu mana yang benar dan mana yang baik, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu kita lihat dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Yang keempat, hidup benar itu bukan hanya menghindari diri dari berbagai dosa, tetapi juga mengajar hal-hal yang Allah kehendaki kepada kita, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan, dan juga kehendak Allah. Sahabat BSGD yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sebagai perenungan kita bersama hari ini, yang pertama, sebagai orang tua, persiapkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan dengan membimbing mereka menurut jalan Tuhan. Yang kedua, renungan kita, sebagai kaum muda sekarang, tetap jadikan rumah sebagai tempat belajar yang pertama dan utama. Dan yang ketiga, sebagai seorang pemimpin, milikilah rasa berani melakukan pembaharuan di dalam dan di luar gereja menuju ke arah yang lebih baik. Tuhan tidak pernah melihat mampu atau tidaknya kita. Yang Tuhan lihat hanyalah kesediaan kita untuk menjadi pelayannya yang taat dan setia. Seperti dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman
yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Biarlah hidup kami dibentuk, diperbaharui, sesuai dan seturut dengan firman dan sabdamu itu, sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan hidup kami. Berikanlah oleh kuat Roh Kudus-Mu telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu, supaya dapatkan kami menikmati sukacita di dalam sabdamu, sehingga bertumbuh dan rahmat serta pengetahuan akan Tuhan dan juru selamat kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.